Tidak semua cinta diucapkan. Tidak semua kasih terdengar. Dalam banyak keluarga, cinta hadir dalam diam. Namun, apakah cinta yang tak terucap selalu bisa dirasakan? Namaku Sekar. Aku tinggal bersama ayah dan ibu. Ayah bekerja dari pagi sampai malam. Ibu juga sibuk mengurus rumah dan membantu pekerjaan ayah. Katanya, semua itu untukku. Mereka tidak pernah bilang mereka lelah. Mereka juga jarang bilang mereka sayang. Tapi, aku tahu mereka peduli. Hanya saja, aku sering merasa sendirian. Sekar, nilai ujian matematika kamu kemarin berapa? 80 ya. Tingkatkan lagi ya. Kayaknya kerja keras supaya kamu bisa sukses untuk kedepannya nanti. Ayah, ini bekalnya. Makan dulu sebelum berangkat. Aku nggak butuh hadiah mahal. Aku cuma pengen ditanya, hari ini kamu capek nggak? Ada yang bikin kamu sedih? Kadang aku bertanya, apakah cinta harus selalu diucapkan? Di dalam rumah yang sama, terkadang hati terasa jauh. Cinta ada, tetapi tidak pernah benar-benar diucapkan. Perhatian ada, tetapi terasa seperti kewajiban. Apakah cinta kasih di dalam keluarga itu perlu diungkapkan? Ya, jawabannya adalah sangat perlu sekali. Karena di dalam cinta kasih itu perlu ada satu hal yang perlu diungkapkan, yaitu lewat wujud yang nyata. Seperti apa? Menunjukkan perhatian, rela berkorban, tidak egois, serta menjalin komunikasi yang baik di dalam keluarga, baik suami istri dan anak-anak. Itu sangat perlu. Bagaimana cara mengungkapkannya atau cara membangun cinta kasih itu tersebut adalah dengan cara meluangkan waktu. Contoh adalah boleh makan bersama istri dan anak-anak dan suami, bermain, belajar bersama, bahkan dapat menjaga kerukunan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Bagaimana dengan peran anggota di dalam keluarga? Yaitu di dalam keluarga adalah suami mengasihi istri dan istri menghormati suami, dan anak-anak menghormati orang tua. Jadi tujuannya adalah dari semua itu untuk kita mengungkapkan cinta kasih dalam keluarga adalah menciptakan kebahagiaan sejati, rasa aman, dan menjaga keharmonisan agar keluarga menjadi tempat yang kuat. Jadi sangat perlu sekali untuk kita mengungkapkan cinta kasih kita di dalam keluarga. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi, saya wali kelas Ananda Sekar. Maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. Iya Bu, ada apa? Saya ingin menyampaikan kalau nilai Ananda Sekar belakangan ini menurun. Beberapa tugas juga belum dikumpulkan tepat waktu dan di kelas terlihat kurang fokus. Oh begitu ya. Mungkin dia lagi malas saja. Nanti dia juga bakal berubah sendiri. Kami khawatir kalau dibiarkan terlalu lama, Ananda bisa semakin tertinggal dari teman-temannya. Sebenarnya dia punya kemampuan, hanya perlu lebih diarahkan dan didampingi belajarnya di rumah. Ya nanti saya ingatkan ya.
misalnya dengan mengecek tugasnya atau mengatur waktu belajar. Kalau ada kendala, kita bisa diskusikan bersama supaya hasilnya lebih baik. Baik Bu, nanti saya akan coba untuk perhatikan Sekar untuk belajar ke depannya. Terima kasih atas waktunya Pak. Kami berharap dengan kerjasama ini nilai Ananda bisa kembali meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekar, sini dulu. Kenapa ya? Duduk, ayah mau bicara. Sekar, tadi baru menelpon ayah. Kenapa nilaimu bisa turun? Kamu tidak belajar? Aku belajar ya. Terus kenapa bisa turun? Karena aku capek ya, aku capek terus belajar. Aku ingin ditemani, aku ingin didengar. Bukan soal nilai aja ya. Tapi kalian tidak ada waktu untuk aku, ayah. Ya, selanjutnya pertanyaannya adalah apa dampak kurangnya ekspresi kasih sayang terhadap keluarga. Nah, ini sangat bahaya sekali kalau di dalam keluarga itu kurangnya adanya cinta kasih di dalam keluarga. Maka dampaknya adalah bahwa di dalam keluarga mereka akan hidup egois. Mereka akan hidup dengan sendiri-sendiri. Tidak lagi, anak-anak tidak lagi menghormati orang tua. Suami tidak lagi mengasihi istri, bahkan istri juga tidak akan menghormati suami. Nah, dan di dalam keluarga kalau kurangnya ekspresi atau ungkapan cinta kasih, maka dampaknya hidup mereka tidak akan bisa saling mengampuni, tidak akan bisa saling mengasihi. Bahkan apa yang mereka lakukan, mereka akan lakukannya dengan pamrih, dengan tuntutan, atau dengan satu balasan. Maka dari itu, yuk mari kita sebagai keluarga yang selalu hiduplah dengan rukun, hiduplah dengan harmonis. Nyatakanlah bagaimana wujud atau ekspresi ungkapan cinta kasih kita di dalam keluarga. Bilang deh, aku mau ngomong. Kenapa ya? Si Sekar itu selalu sendiri setiap di kampus. Apa dia nggak punya teman? Apa ada masalah ya? Apa dia keluarga saya? Kayaknya dia kurang percaya diri nggak sih? Iya, apa dia jangan-jangan ada masalah keluarga ya? Bisa jadi kan? Iya. Kasihan nggak sih? Kita temenin yuk. Ayo. Halo Sekar, boleh nggak kami duduk sebelah? Sekar, kok kamu sendirian terus? Apa kamu ada masalah ya? Nggak ada, kok aku nggak ada masalah. Kalau kamu ada masalah, kamu cerita aja sama kita. Jangan menutup sendiri. Emang boleh ya? Boleh dong. Bisa main bareng-bareng kan? Iya. Sumpah? Iya. Boleh. Ayah kenapa? Mungkin selama ini kita terlalu fokus ke diri tanpa memperhatikan Sekar. Kita pikir semua yang telah kita lakukan untuk Sekar itu sudah cukup. Sekar, boleh ya masuk? Boleh, masuk aja ya. Sebenarnya ayah ini nggak bisa ngomong tentang perasaan ayah kayak mana, tapi sebenarnya ayah ini sayang sama kamu. Ayah nggak bisa mengungkapkan itu dalam bentuk nyata karena ada kerjaan ayah juga yang harus ayah kerjakan banyak. Oke, mulai sekarang kita lebih terbuka ya. Kamu harus lebih banyak cerita, baik itu sama ayah maupun sama ibu. Aku cuma pengen kita lebih dekat ayah ibu, luangkan waktu kalian sebentar.
Satu pesan yang saya mau perlu sampaikan adalah bahwa perlu sekali di dalam keluarga sebagai orang tua, perlu sekali memperhatikan anak-anak, dan mereka membutuhkan pelukan dari orang tua, dari seorang ayah, dari seorang ibu. Karena kalau sampai seorang anak kekurangan pelukan kasih sayang daripada orang tua, maka hidup mereka akan sangat mudah sekali jatuh ke dalam dosa, dan mereka akan melakukan pergaulan bebas, dan hidup mereka lebih cenderung akan berpengaruh oleh keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja hari ini. Terima kasih, itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan.